Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang promosi kesehatan, yaitu PHBS. Nanti akan ada beberapa soal dan pembahasannya, semoga bermanfaat. Baik, kita mulai soal pertama. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang membahas tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat adalah A. PMK nomor 2296 tahun 2011, B. PMK nomor 2269 tahun 2011, C. PMK nomor 2269 tahun 2012, D. PMK nomor 2296 tahun 2012, E. PMK nomor 2296 tahun 2013. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Ini dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang membahas tentang PHBS, yaitu nomor 2269 tahun 2011. Nah, ini diambil dari situsnya Direktorat Promosi Kesehatan. Kalau teman-teman ada sumber yang terbaru bisa sharing di kolom komentar ya. Soal nomor 2. Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri, mandiri, di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat disebut A. Pola hidup bersih dan sehat, B. Perilaku hidup bersih dan sehat, C. Kebiasaan sehat, D. Promosi kesehatan, E. Hidup sehat. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, ini pengertian PHBS. PHBS itu kan kepanjangannya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini definisinya itu juga ada perilaku. Kemudian, perilaku itu kan merupakan hasil dari pembelajaran ya teman-teman. Itu tujuannya menjadikan individu tentunya pertama sekali seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Karena ini hidup bersih dan sehat berarti ada di bidang kesehatan. Nah, jadi biar nggak ngapal ya teman-teman, dipahami. Terus soal nomor 3, mengacu pada Piagam Ottawa yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada, ada 3 strategi pokok yang harus dilaksanakan dalam promosi kesehatan sebagai strategi pembinaan PHBS, yaitu A. Advokasi, kemitraan, dan bina suasana, B. Bina suasana, kekeluargaan, dan kesetaraan, C. Pemberdayaan, advokasi, saling menguntungkan, D. Kemitraan, bina suasana, pemberdayaan, E. Advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Ini menurut Piagam Ottawa Charter itu 3 strategi pokok yang harus dilaksanakan dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah advokasi, yang kedua bina suasana, yang ketiga adalah pemberdayaan. Nah, ketiga strategi ini harus diiringi dengan kemitraan ya teman-teman. Kemudian, advokasi itu adalah pendekatan dan motivasi terhadap pihak-pihak tertentu. Kita itu memotivasi mendekati pihak-pihak tertentu itu misalnya seperti ini teman-teman. Pemangku jabatan, pengambil keputusan yang membuat kebijakan. Jadi kalau kita mau melakukan promosi kesehatan, kita harus dekati mereka dulu, pejabat-pejabat lah. Kemudian kalau bina suasana, itu kita membina suasana. Artinya kita membentukkan suasana lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong dipraktikkan PHBS. Jadi kita membina dulu suasana sosialnya dengan tokoh masyarakat, kita deketin dulu biar tokoh-tokoh masyarakat ngikutin atau menyetujui apa yang kita promosiin. Kemudian baru gerakan pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan itu adalah pemberian informasi dan pendampingan dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Jadi kita memberdayakan masyarakat secara langsung. Misalnya kita benar-benar petugas kesehatannya benar-benar turun langsung penyuluhan ke masyarakat, kemudian memberikan simulasi tentang PHBS, kemudian memberikan
seminar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini nanti definisinya bisa teman-teman baca lagi. Kemudian tadi disertai dengan kemitraan. Strateginya cuma 3, tapi kemitraan mengikuti ketiganya itu. Kemudian soal nomor 4 bisa teman-teman baca. Sasaran primer pada pembinaan PHBS ini adalah, soalnya sasaran primer ya teman-teman. A. Pejabat Dinkes. B. Abate sebagai media untuk memberantas nyamuk. C. Tokoh masyarakat desa X. D. Masyarakat desa X. E. Penyuluhan DPD dan 3M. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Nah, jadi di setiap tatanan itu terdapat 3 kelompok sasaran pembinaan PHBS, teman-teman. Yang pertama, sasaran primer, sasaran sekunder, sasaran tersier. Nah, yang disebut sebagai sasaran primer itu adalah sasaran langsung, yaitu individu, kelompok, target kita yang mau kita memberikan promosi kesehatan. Kalau sasaran sekunder itu mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer. Jadi misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi harapannya nanti sasaran sekunder ini dapat membantu mempengaruhi sasaran primer. Kemudian kalau sasaran tersier itu adalah mereka yang ada dalam posisi pengambil keputusan formal, yaitu tadi yang pemangku kebijakan, yang pejabat-pejabat gitulah. Karena kalau kita mau promosi kesehatan, tentunya sebelum kita melakukan kegiatan pasti kita harus diskusi dulu dengan pengambil kebijakan. Baik, soal nomor 5. PHBS rumah tangga saling berkaitan dengan PHBS di tatanan lain, yaitu A. PHBS institusi pendidikan. B. PHBS tempat kerja. C. PHBS tempat umum. D. PHBS sarana kesehatan. E. Benar semua. Jawabannya adalah E ya teman-teman, benar semua. Nah, jadi teman-teman harus tahu di dalam PHBS itu ada 5 tatanan. Yang pertama, ini diingat ya teman-teman, tatanan rumah tangga. Yang kedua, tatanan institusi pendidikan. Yang ketiga, tatanan tempat kerja. Yang keempat, tatanan tempat umum. Yang kelima, tatanan pelayanan kesehatan. Nah, keempat tatanan ini mempengaruhi tatanan rumah tangga. Jadi, kalau ada soal yang menanyakan PHBS rumah tangga saling berkaitan dengan PHBS tatanan yang mana, itu jawabannya benar semua ya teman-teman, karena semuanya saling berhubungan dengan tatanan rumah tangga. Soal nomor 6 bisa teman-teman baca. Yang bukan merupakan indikator PHBS di rumah tangga adalah yang bukan ya teman-teman. A. Persalinan ditolong oleh nakes. B. Pemberian ASI eksklusif. C. Menggunakan jamban sehat. D. Penggunaan air bersih. E. Salah semua. Jawabannya adalah E ya, karena yang ditanya adalah yang bukan. Keempat-empat ini semuanya adalah PHBS dalam rumah tangga. Jadi kalau yang bukan itu nggak ada ya teman-teman, jadi jawabannya salah semua. Nah, ini 10 pesan PHBS di rumah tangga teman-teman. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. CTPS ya teman-teman, cuci tangan pakai sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk.
Yang ke-8, makan buah dan sayur setiap hari. Ke-9, melakukan aktivitas fisik. 10, tidak merokok. Jadi cara ingatnya itu dikelompokkan aja teman-teman. Pertama, ibu hamil. Kelompok ibu hamil ya. Ibu hamil ditolong oleh nakes, kemudian menyusui harus asli eksklusif, kemudian udah bayinya besar dikit ikut timbang balita. Nah, kemudian udah besar dikit lagi dikasih makan sayur dan buah, kemudian harus melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, kelompok yang air-air, menggunakan air bersih, kemudian mencuci tangan pakai air dan sabun, kemudian jamban sehat, kemudian jentik nyamuk kan ada di air juga. Yang terakhir barulah kelompok sendiri, tidak merokok. Jadi nanti gampang ingatnya teman-teman, nggak kebalik-balik, nggak lupa. Kemudian soal nomor 7 sampai nomor 9, teman-teman bisa baca narasinya terlebih dahulu. Soal nomor 7, yang termasuk strategi promosi kesehatan advokasi. Kita lihat soal nomor 8, yang termasuk strategi promosi kesehatan bina suasana masyarakat. Yang ke-9, yang termasuk strategi promosi kesehatan pemberdayaan. Nah, kita mulai soal nomor 7. Jawabannya, A. Pemerintah melakukan upaya pencegahan cuci tangan. B. Pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk merumuskan kebijakan. C. Direktorat Promosi Kesehatan melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk, baliho, dan media massa lainnya. Harapannya masyarakat umum dapat peduli dengan kesehatan. D. Petugas kesehatan di puskesmas sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat agar mendukung program cuci tangan ini. E. Petugas puskesmas turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan dengan mengadakan simulasi cuci tangan agar masyarakat lebih memahami langkah-langkah cuci tangan. Nah, kita kembali lagi ke narasi. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu advokasi, apa itu bina suasana, apa itu pemberdayaan. Nah, kita pilah-pilah ya teman-teman. Ini pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk merumuskan kebijakan itu adalah advokasi. Tadi kan sudah dijelaskan kalau advokasi itu adalah pendekatan dan motivasi. Jadi ke pemangku kebijakan, apa-apa yang dibutuhkan untuk melakukan promkes ya teman-teman. Kemudian pemerintah menginstruksikan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Promosi Kesehatan, untuk melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk. Ini bina suasana ini teman-teman. Biar suasana sosial berasa tentang promosi kesehatan yang akan kita promoin. Kemudian puskesmas juga melakukan sosialisasi ke kelompok seperti organisasi wanita. Ini bina suasana juga. Nah, kemudian petugas puskesmas turun langsung. Nah, ini pemberdayaan. Nah, jadi soal nomor 7 itu jawabannya adalah yang B. Yang ini tadi, bina suasana. Yang ini juga bina suasana. Yang ini adalah pemberdayaan. Soal nomor 8, bina suasana masyarakat. Nah, tadi yang bina suasana kan ada 2 nih. Bina suasana, ini bina suasana juga. Nah, jadi teman-teman, bina suasana itu ada 3.
Nah, bina suasana yang untuk ke individu, bina suasana kelompok, dan bina suasana masyarakat. Bina suasana individu itu langsung ke namanya individu ya, perorangan, ke tokoh agama, ke tokoh politik. Jadi target suasana yang didapatkan adalah tokoh itu peduli terhadap kesehatan. Kemudian kalau kelompok misalnya ke majelis taklim, ke organisasi wanita. Jadi harapannya kelompok-kelompok itu peduli, sedangkan ke bina suasana masyarakat itu kan masyarakat luas, jadi nggak mungkin mau di edukasi satu-satu, jadi pakai media massa agar masyarakat umum peduli terhadap kesehatan. Jadi kalau soalnya bina suasana masyarakat berarti yang pakai spanduk, baliho, dan media massa lainnya. Ini jadi jawabannya adalah yang C. Kalau soalnya bina suasana kelompok tokoh berarti jawabannya adalah D. Kalau soalnya bina suasana kelompok yang tadi, yang organisasi wanita, kelompok nih, organisasi wanita, itu bina suasana kelompok. Kemudian soal nomor 9, pemberdayaan. Nah, yang E ya teman-teman. Oke, soal nomor 10, salah satu PHBS adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Langkah terakhir ke-6 dari 6 langkah cuci tangan adalah A. Basuhi tangan, gosok kedua telapak tangan. B. Bersihkan jari dengan posisi mengunci. C. Gosok dan putar ibu jari. D. Letakkan ujung jari di telapak tangan, gerakan memutar. E. Gosok pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Kalau ini yang ke-7. 7 yang pakai langkah 7 langkah yang dulu. Nah, ini diambil dari PMK nomor 27 tahun 2017 ya teman-teman, PPI. Ada panduan untuk cuci tangan. Ini diambil dari disadur ya. PMK ini menyadur dari WHO. Ini terlihat kalau 6 langkah cuci tangan itu dimulai dari yang ini. Pertama, ambil sabun, ratakan dengan telapak tangan. Kemudian yang keduanya, gosok punggung dan selah jari tangan. Kemudian gosok kedua telapak dan selah jari. Kemudian gerakan mengunci, baru ibu jari. Langsung yang terakhir adalah menggosok ujung kuku di tapak tangan seperti ini, berputar. Nah, kan ada perdebatan, ada yang jawab 6, ada yang jawab 7 langkah cuci tangan. Kalau itu terserah ikut yang kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Kalau aku lebih ke yang untuk sementara yang 6 dulu karena WHO masih 6. Nanti semoga aja yang buat soalnya kalau dia mau pakai yang 7 dia ngasih tahu langkah ke-7 dari 7 langkah cuci tangan, jelas buat soal. Nah, ini ya teman-teman, kalau cuci tangan waktunya tadi sudah dijelaskan di sini nih. Waktu untuk cuci tangan dengan sabun itu adalah 40 sampai 60 detik. Nah, ini yang digermas untuk COVID-19 juga pakai yang ini ya teman-teman. Ini 60 detik. Sedangkan kalau kita pakai antiseptik itu waktu yang dibutuhkan adalah 20 sampai 30 detik. Nah, soal 11, hari cuci tangan diperingati. Jawabannya adalah 15 Oktober ya teman-teman. Kalau 12 November itu HKN, Hari Kesehatan Nasional. Nih, dari situs Direktorat Promkes, hari cuci tangan pakai sabun sedunia itu adalah 15 Oktober. Ya, kalau mau SKB, rajin-rajin mantengin situs ini ya teman-teman. Soal nomor 12, tema Hari Cuci Tangan Sedunia tahun 2019 adalah A. Tangan bersih untuk semua. B. Tangan yang bersih resep untuk kesehatan. C. Tangan kita masa depan kita. D. Make hand washing a habit. E. Tangan bersih pangkal sehat. Ini jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau ini yang B ini tahun 2018, yang C tahun 2017, yang D tahun 2016, yang E ini 2015. Diingat-ingat aja teman-teman, 5 tahun terakhir. Mana tahu nanti ada yang iseng ngeluarin soal seperti ini. Soal nomor 13, salah satu PHBS rumah tangga
adalah menggunakan jamban sehat. Jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit. Itu jawabannya A ya teman-teman. 10 meter itu paling dikit. Soal nomor 14. Bisa teman-teman baca. Makna 3M plus kecuali A. Menguras, B. Mengubur, C. Menutup, D. Menjaga kebersihan, E. Menghindari gigitan nyamuk. Jawabannya adalah D ya teman-teman. 3M itu menguras, mengubur, menutup, dan menghindari gigitan nyamuk. Tujuannya memang untuk menjaga kebersihan, tapi di kepanjangannya nggak ada ya teman-teman. Nah ini 3M teman-teman. Menguras, menutup, mengubur bisa diganti dengan mendaur ulang, sama mencegah gigitan perkembangbiakan nyamuk. Soal nomor 15 bisa teman-teman baca. Menurunkan angka persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun menjadi A. 8,7%, B. 7,5%, C. 6%, D. 5%, E. 0%. Itu dari data Renstra Kemenkes 2020-2024. Itu jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman nanti bisa baca Renstra Kemenkes yang ini. Ini ya teman-teman untuk rokok. Soal nomor 16 bisa teman-teman baca. Target persentase desa stop buang air besar sembarangan dalam indikator strategis Renstra Kemenkes itu adalah targetnya, jawabannya D ya teman-teman, 90%. Nah ini. Soal nomor 17. Indikator PHBS rumah tangga salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik. Ini juga merupakan bagian dari Germas. Aktivitas fisik yang sebaiknya dilakukan untuk orang dewasa yaitu, jawabannya adalah A ya teman-teman. Sebenarnya dia ini benar juga nih 30 menit seminggu, tapi nggak harus setiap hari. Kalau setiap hari bagus, tapi kata-katanya nggak boleh harus atau disarankan setiap hari atau sebaiknya setiap hari gitu ya. Karena dia boleh 3-5 kali. 3-5 kali seminggu. Kalau 30 menit kali 5 kan 150. Kalau setiap hari itu jadinya 210. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang A. Nomor 18. Bisa kita baca. Piring makanku. Takaran untuk buah dan sayur adalah, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Setengah piringnya harus takaran untuk buah dan sayur. Nah ini piring makanku, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi kalau dalam piring makanku itu setengah piring itu untuk buah dan sayur. Setengahnya lagi itu buat makanan pokok dan lauk. Pokok dan lauk, pauk ya. Nah, dari setengah ini makanan pokoknya 2/3, lauknya 1/3. Kemudian juga teman-teman perlu tahu juga ini sekilas ya, kandungan gula, garam, lemak. Ingat aja GGL 415. Jadi gulanya 4, garamnya 1, lemaknya 5. Ingat,
nanti biar nggak kebalik kan GG sama-sama G. Jadi ingatnya itu yang 4 yang lebih banyak itu adalah gula. Bayangin kalau kita makan garamnya banyak, keasinan kan. Jadi GGL-nya 415, G-nya adalah gula. Soal nomor 19, di institusi pendidikan, pembinaan PHBS dilaksanakan melalui kegiatan A. UKS, B. PMI, C. Dokter kecil, D. Sistem manajemen K3, E. Poskamling. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Kalau sistem manajemen K3 ini di tempat kerja, PHBS tempat kerja. Nah, ini ada di dalam buku pedoman PHBS. Pembinaan PHBS dilaksanakan melalui kegiatan UKS. Soal nomor 20 bisa teman-teman baca. Metode dan media komunikasi yang paling tepat untuk digunakan adalah jawabannya itu adalah A ya teman-teman. Ceramah tanya jawab dengan media slide. Karena ini kan kelompok kelas siswa, jadi lumayan banyak tapi nggak terlalu banyak. Dibilang sedikit juga nggak memenuhi kriteria sedikit lagi. Jadi yang paling tepat itu adalah ceramah dengan media slide. Kalau flip chart ini untuk perorangan. Tuh, konseling juga. Kemudian bimbingan juga untuk perseorangan. Kerja kelompok dengan media flyer. Flyer ini kayak apa ya flyer? Flyer itu kayak brosur tapi nggak bisa yang bukan dilipat-lipat itu. Jadi kalau kerja kelompok kayaknya kurang tepat. Nih, teman-teman bisa lihat, kalau seandainya media komunikasi disesuaikan dengan sasaran, kalau dia individu perorangan, tadi kan kelompok anak sekolah. Kalau perorangan baru bisa pakai lembar balik atau flip chart ya. Gambar, foto, kalau kelompok lebih bagus pakai slide. Kalau masyarakat umum baru pakai flyer. Karena mau disebar-sebarin gitu kan. Nah, oke. Soal selanjutnya nomor 21 bisa teman-teman baca. Hasil capaian PHBS di sekolah ini adalah A. Strata dasar, B. Strata pratama, C. Strata madya, D. Strata utama, E. Strata paripurna. Jawabannya C ya teman-teman, strata madya. Nah, ini indikator PHBS di sekolah. Ada 3, strata pertama, strata madya, dan strata utama. Untuk strata pertama itu ini yang bersih-bersih lah pokoknya, anak-anaknya pakai baju bersih, kuku pendek, rambut pendek gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau dia sudah ada jamban yang bagus di sekolahnya, menggunakan air bersih, sudah CTPS, itu masuk ke madya. Kalau utama, dia sudah mengkonsumsi jajanan sehat. Nah, pada kasus tadi, anak-anaknya sekolahnya udah punya toilet yang bagus. Kemudian juga sudah melakukan CTPS, tapi sayangnya anak-anaknya masih suka jajan di sembarangan. Jadi, jawabannya adalah yang strata madya. Kemudian, soal selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan indikator PHBS di tempat umum adalah A. Menggunakan air bersih, B. Menggunakan jamban, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Olahraga aktivitas fisik setiap hari, E. Menutup makanan dan minuman. Jawabannya adalah D, teman-teman. Olahraga aktivitas fisik boleh sih di tempat umum, tapi nggak juga setiap hari. Dan ini lebih tepatnya olahraga aktivitas fisik ini lebih tepatnya ke rumah tangga ya, teman-teman. Nah, ini
PHBS tempat umum, ada menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah sembarangan, menutup makanan dan minuman, mencuci tangan, dan memberantas jentik nyamuk. Soal selanjutnya, nomor 23, capaian persentase kabupaten kota yang memiliki kebijakan PHBS tahun 2019 adalah A. Melebihi target, B. Kurang dari target, C. Sesuai target, D. Tidak bisa dinilai, data belum masuk karena COVID-19, E. Sangat kurang dari target. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, melebihi target. Karena targetnya hanya 80%, ternyata angka capaiannya setelah terlewatin itu adalah 103%. Nah ini ya teman-teman. Nih. Nah, dan untuk dalam Renstra 2020-2024, target capaian PHBS adalah terus ditingkatkan. Nggak ada angka lagi karena tadi udah melebihi target tahun 2019-nya. Kemudian, desa siaga yang mencapai pembinaan PHBS rumah tangga minimal 40% rumah tangga yang ada masuk dalam kriteria pertahapan A. Desa siaga Pratama, B. Desa siaga Madya, C. Desa siaga Purnama, D. Desa siaga Mandiri, E. Desa siaga Paripurna. Jawabannya adalah Desa siaga Purnama ya teman-teman. Nah, ini pentahapan desa keluarga siaga aktif ada Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Jadi kalau dia Purnama, kalau PHBS sudah 40%, itu Purnama ya teman-teman. Kalau Mandiri itu minimal 70%, Madya minimal 20%, kalau Pratama kurang dari 20%. Oke, cukup 24 soal dulu untuk PHBS. Nanti di SKB mungkin soalnya tidak sampai 24 untuk PHBS saja karena kan banyak materi-materi yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita belajarnya lebih banyak sedikit. Semoga kita semua lulus CPNS tahun 2020 ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.